Puruk Cahu. Muara Tahe Puruk Cahu sekitar 90 kilo Pak ya? 103. Oh 103. Ya, Iya, iya. kurang lebih 103 kilo dengan masa tempuh 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Ya. Kalau menurut Bapak kilometer berapa yang kita harus lebih ekstra hati-hati gitu? Dari Muara Tahe sudah harus butuh konsentrasi tinggi Pak Untuk kalau perjalanan menuju ke ya. Puruk Cahu, karena memang tingkat kecuraman dan ketajaman tikungannya relatif lebih ekstrim dibanding rute Muara Tahe. Iya Pak. Gitu. Ini ekstra membutuhkan kehati-hatian yang sangat tinggi. Yang penting selamat. Iya. Ya. Jadi secara apa itu geografis memang jalannya beda dengan yang lain Pak ya? Sangat berbeda Pak. Naik Jadi, turun Pak, kelak-kelok ini. menuju dataran yang lebih tinggi Pak, Iya. dengan kelok-kelok yang cukup Ekstrim. dan Ekstrim. membutuhkan kewaspadaan, tidak hanya skill. Bapak masih ingat jalan Muara Tahe Puruk Cahu ini dikerjakan tahun berapa Pak? Ini mulai pekerjaannya Pak tahun 90-an Pak. 90-an. Ya, fungsionalnya itu persis setelah Puruk Cahu menjadi Kabupaten Pemekaran 2003. 2003. Sebelum 2003 ya ini udah fungsional Pak. Jalan di sini. Ya. Sebelumnya kan kita menggunakan transport sungai Pak. Iya. Transport sungai Nah, itu, menggunakan bus air. Bus dan air. Speed ya, bus air. Orang menyebutnya bus air. Kalau berangkat kita dari Muara Tahe pukul 7 pagi Pak, Iya. sampai di Puruk Cahu itu pukul 9 malam. 7 pagi, Berarti, 9 malam. Ya, 14 jam Pak ya. 14 jam. Ya. Karena kita naik Pak ya. Naik. Kalau pakai speed 3 sampai 4 jam. Oh, speed 3. Ya, speedboat. Banyak ini Pak, apa namanya? Riam-riamnya. Riamnya banyak Pak. Bahkan pernah kejadian di Bautus. Bautus itu perbatasan Kecamatan Nahe Barat dengan Kecamatan Tuhuk Raya. Tuhuk Raya dulu Muara Laung Pak. Muara Laung itu riamnya luar biasa, batu besar di tengahnya. Dulu pernah ada kejadian di sana, speed rombongan pejabat dari pemerintah Kabupaten Barito Utara mau ke Puruk Cahu, ada sebuah event, lalu speednya terbalik di sana. Kalau tidak salah ada 5 pejabat yang dinyatakan tewas tenggelam di Tahun berapa Pak itu? Itu tahun 94 Pak kejadiannya. 94. 94 kalau nggak salah, ya 94. Bautus. Jadi saya punya tetangga Pak di Palangkaraya. Oke. Namanya Pak Haji Roso. Ya. Beliau pernah bercerita bahwa dia salah satu yang melaksanakan pembangunan dari Ampah menuju arah TW Puruk Cahu. Puruk Cahu. Ya. Sekarang beliau sudah cukup sepuh juga. Mungkin pernah mengenal Pak Suroso ya. Pak Roso. Oke. Jadi lebih sering menjadi rekanannya provinsi kali waktu itu. Oh, Mas Roso. Iya. Oh, gitu Pak. Ya, itu kan kami sering ketemu di musola Pak. Kalau maghrib atau isya, kadang beliau mempersilahkan saya untuk mampir ke rumah beliau, cerita-cerita banyak gitu. Kurus tinggi kan orangnya Pak? Hah? Kurus Pak, tinggi. kurus betul Pak. Iya. Iya betul. PU provinsi ya? Iya. Pak Kapitra. Beliau rekanan Pak. Oh, rekanan Beliau pemborong. rekanan pemborong. Lebih banyak di pekerjaannya di provinsi daerah kan. sini. Ya di daerah sini Provinsi. salah satunya. Salah satunya ya, ini Ternyata- berarti karyanya Pak. Yang kita lintas ini jalannya. Iya. Pasti ini sudah. Betul. Kalau ini karyanya Ternyata Pak Kabit sudah mengenal beliau. Iya iya memang naik turun kelak-keloknya ini luar biasa luar juga. biasa nih Pak. Iya.
tidak kelihatan tapi ada itu Ada makhluk. di kilometer berapa aja Pak? Nah, orang sering cerita tadi kita udah lewat Pak di sini Pak, Udah di lewat? TPA. Oh ya. 1-2 tahun yang lalu sempat teman-teman supir kalau mau melintas daerah situ Pak, mereka memilih konvoy. Biasanya di antara maghrib jam 5 sore itu Di sini bisa juga pernah Pak di sini. Ah. Jembatan dari jembatan sini nih. ya sampai jam-jam 7, jam 9 malam gitu Pak. Ada penampakan banyak. Tapi kalau di daerah situ Pak, Ya. kami hanya mendengar cerita karena Oh. kami belum tidak menemukan dan jangan menemukannya gitu Pak. Kalau pada saat Bapak dinas di Kecamatan Puruk Cahu itu kondisi jalan Puruk Cahu menuju Muara Tewe. Gunung Mas saat itu bagaimana Pak? Waktu itu belum ada Pak. Oh malah belum ada. Ya baru ada rintisan dibuka oleh Jipur Jipur TNI Angkatan Jipur Darat. TNI Angkatan Darat dari Gunung Payung, Kalimantan Selatan Pak. Oh Gunung Payung. Persis mereka membuka waktu itu berhombes di Puruk Cahu, Oke. terus Muara Untung, Muara Jaan, Sungai Gula, sampai kala itu katanya perencanaannya sampai Gunung Mas. Cuman Gunung Mas kala itu kan belum kabupaten Pak, Betul. masih pembantu kota administratif, pembantu bupati. Bagian dari Kotim Ya, Kota Waringin Timur. itu kecamatan dia masih daerahnya Kotim. Nah, kala itu TNI melalui teman-teman Jipur itu membuka jalan Iya. itu Pak, Iya. yang sekarang jadi 68 itu Pak. Jadi 68 tembusannya, dan sekarang sudah terakses itu menjadi jalan provinsi kan, Iya. dan negara sudah terbuka. Nah sebenarnya kalau dari Palangkaraya mau ke Puruk Cahu dekat juga lewat sana Pak, lewat 68. Oh gitu. Ya. Dari Palangka menuju Dari ke Puruk Cahu. Palangkaraya Oh ya. nanti Gunung Mas, Sungai Gula, keluarnya di 68 itu Pak. Iya. Jadi nggak melintas Muara Tewe lagi, dengan catatan cuaca cerah Pak. Iya. Kalau cuaca ekstrim musim hujan ya Seperti ini ya. harus diwaspadai juga. Betul. Iya, harus diwaspadai. Masih balik ke utara nih Pak. Tapi ruas jalan ini cukup ramai juga menurut saya Pak. Arus lalu lintasnya ya memang tinggi Pak, Ya. karena kan masyarakat Murung Raya, Muara Tewe, sebaliknya Muara Tewe, Murung Raya, selanjutnya di sekitar jalan ini banyak desa-desa, banyak kampung-kampung juga Pak. Nah, jadi aktivitas warga masyarakat yang melalui transportasi darat satu-satunya yang digunakan jalur ini Pak. Iya. Ada jalur lain. Artinya memang jalur ekonominya ya menuju Iya. Barito Utara semua Pak ya. Betul. Baru ke Banjarmasin lah. Banjarmasin. Banjarmasin. Betul. Cuma dengan dibukanya jalur Gunung Mas Puruk Cahu, rupanya memang jalur ekonomi sebagian beralih ke sana juga Pak. Ya, betul. Selain durian, karet, batu bara, hasilnya apalagi? Oh sawit ya. Sawit Pak, kayu. Kayu masih ada Kayu Pak? masih banyak Pak. Di atas Sungai Lahe itu sama Lahe Barat Pak. Ya. Masih ada RKT di sana, beberapa perusahaan seperti Astral Bina, Mitra Barito, kemudian Barito Putra, Meranti Sembada. Nah itu kayu semua Pak. Nah, tapi kalau daerah sini sudah tinggal perkebunan sawit. RKT itu apa Pak?
rencana kerja tahunan Oh, rencana kerja. ya dari pemilik izin apa namanya HPH. HPH Artinya itu nanti akan habis Pak ya? akan habis dalam 1 tahun diperbarui, 1 tahun diperbarui kan, dia dapat izin baru dia bisa nebang. Untungnya pohon durian tidak termasuk yang Iya, ditebang, Pak. pohon durian tidak termasuk yang ditebang. Kalau enggak kita nggak menikmati buah durian lagi Pak. Iya. Durian asli, kecuali durian mentong Pak. Wah, itu. Tapi nggak legit lagi serasa durian asli kan Pak. Iya betul Pak. Saya kalau lihat ini Pak, ingat waktu kami ke Samarinda itu Pak, Iya Pak. menggunakan Google Map aja Pak. 200 meter lagi belok kanan. Wah, Tapi sering menipu juga sering menurut saya. sering salah Pak, sering Aduh. salah, nggak akurat. Jadi saya kemarin pas Idul Adha itu kan Iya. menyempatkan pulang ke Solo, Iya. terus jalan-jalan ke salah satu sungai terindah itu Iya. di daerah Pacitan. Ya kita Pakai ikuti map itu ya, Pak, ya? kita ikuti Google Map Oke. itu memang jalurnya pendek Pak, tapi Ya. jalannya cuma 2,5 meter kalau menyiksa orang kan. Sementara jalan gede kayak gini ada. Waduh ya. Untuk kembalinya nggak dilewatkan situ, udah hafal kan. Iya. Jadi jalannya cuma 2,5 meter, masih dalam rangka mau dilebarkan. Juga ini 1,5 meter kan, kalau ada tatapan dengan truk sudah Iya, nggak bisa. kami yang harus Ah, turun. turun ke bawah. Ya lumayan ada 20 kilo kayak gitu kan, spot jatuh juga.